Entertainment-nya ada aja tiga-tiganya gitu. Mereka pernah perform gitu kan bareng sama sekolah, ikut lomba nyanyi, perform tarian tradisional misalnya gitu. Berarti nggak mau? Udah. Ya, 5 menit keburu habis dong maghribnya, belum jalan. Ya, jangan Mbak. Saya buru-buru maghrib. Saya mentingin sholat dulu Mbak, maaf Mbak. Ya, maaf ya. Bang, masalah. Kenapa lagi masalah? Kabarnya gimana kabarnya? Ya Allah. Kayak gitu. Ani belum tahu kabar terakhir nih. Ya nggak apa-apa. Jangan tahu aja ya. Iya, tahu aja. Parani mundur dikit dong. Masa iya? Enggak bang, kayaknya maju. Nggak ada suruh mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah. Oke. Yuk, Pak Said, Dik. sedikit izin, mungkin sedikit dong perkembangan kabarnya. Tahu update nggak sih terakhir Bang Mat? Update terakhir, Ane memang belum tahu yang kabar terakhir. Cuman yang Ane tahu, Bang Mamat sehat-sehat, alhamdulillah. Kelihatan seger dan gemuk sekarang kalau nggak salah ya. Insya Allah gemuk. Itu aja sih kabar terakhir yang Ane dapat ya. Cuman update terakhir baru-baru ini Ane belum. Terakhir berarti ketemu. Terakhir komunikasi Ane berhubungan sama istrinya. Waktu itu belum nggak bisa kontak-kontak sama Bang Mamat. Waktu itu emang niat pengen silaturahmi ke rumahnya karena berhubung masih ada COVID lah. Jadi hubungannya sama istrinya langsung. Itu kondisinya gimana kalau kata istrinya? Masih di kursi roda atau seperti apa? Kabar terakhir, oh iya ini kamera nih. Oke. Kabar terakhir sih, insya Allah sih sementara ini masih di kursi roda. Tapi yang Anda tahu emang Bang Mamat itu rajin terapi. Terus niat kesembuhannya sangat tinggi. Jadi mohon doanya juga dari teman-teman semua. Mudah-mudahan penyakit Bang Mamat cepat sembuh lah ya insya Allah. Mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat sama Allah dan diberi kesehatan walafiat seperti sedia kala. Iya, teman-teman Bajaj Bajuri. Sebenarnya sih teman-teman keluarga besar Bajaj Bajuri sih sebenarnya kepengen. Cuman kan kita tetap mesti izin dulu sama istrinya, sama keluarganya. Bisa nggak kita ketemu Bang Mamat, nengok silaturahmi. Kalau emang diizinin, insya Allah pasti kita keluarga besar Bajaj Bajuri pasti kita mampir ke rumah Bang Mamat. Mbak Said kan waktu itu kalau nggak salah sempet sama Mbak Ria ke Dia Pitaloka ya, bareng-bareng ke rumahnya Bang Mamat ya. Itu Katanya yang kan mau ada pengobatan yang diajukan, itu tahu nggak sih? nah kabar terakhir itu aneh nggak tahu, nggak ngikutin. Cuman emang yang aneh senang waktu itu kabar terakhir kita ngumpul ada keluarga besar Bajaj Bajuri, terus kalau nggak salah ada keluarga besar naik tukang bubur naik haji. Dan sebelum kita bubaran, bercandaan kita semua nih, Mpok Oneng sama Bang Mamat rencana kepengen main film lagi lah, istilahnya sitkom lagi, Oneng ya istilahnya Bajaj Bajuri lah. Cuman ini sih dalam hati kita semua keluarga besar Bajaj Bajuri berharap sangat. Dan alhamdulillah sampai saat ini kan juga masih euforia Bajaj Bajuri kan masih sangat tinggi. Ya kenapa enggak, kalau emang insya Allah Bang Mamat sehat, terus Mpok Oneng ada waktu dari kesibukan di DPR, ya nggak ada salahnya lah kita mulai lagi lah Bajaj Bajuri. Insya Allah, mudah-mudahan. Tapi insya Allah kalau Ane punya firasat, Bang Mamat sehat-sehat walafiat, insya Allah. Oke. Dalam waktu dekat ada pengen sendiri gitu mungkin Bang? Pasti. Bukan sendiri, rame-rame oke. Sebenarnya keluarga Bajaj Bajuri itu pengen banget nengokin lagi Bang Mamat, cuman kan yang kembali lagi kita harus izin sama keluarga. Itu aja sih. Ya doain insya Allah Bang Mamat sehat-sehat. Amin. Makasih. Jazakallah khair. Hoax-hoax kan? Lihat aja mobilnya ada, berarti orangnya ada. Mas Said nih, Big. ada 50 karyawan pabrik kosmetik di Purbalingga kesurupan massal, gimana? Pernah punya pengalaman ini atau tahu nggak sih berita ini? Ane
udah lama kebetulan nggak ngikutin berita. Kebetulan juga emang baru selesai syuting, jadi kan emang belum sempat ngikutin berita-berita up to date. Tapi kalau fenomena 50 karyawan pabrik kesurupan di Purbalingga kesurupan massal, ya mungkin serem. Kalau menurut Anda sih serem enggak, cuman mereka itu kerja sambil pikiran kosong, konsentrasi enggak sih sebenarnya kerjanya? Kalau konsentrasi sih insya Allah sih enggak ya. Kalau kesurupan gitu kan pikiran lagi kosong, lagi bengong, nah itu kan pasti kesurupan. Nah kalau ini kan lagi pada kerja di pabrik, masa iya sih kesurupan? Tapi Bang Said pernah nggak ngelihat langsung kesurupan massal? Aneh, waktu itu pernah ngalamin. Itu waktu di Cibubur, perkemahan Cibubur. Waktu itu ada acara ya kayak apa ya, kayak sekolahan datang ke sono kan, ada istilahnya kayak LDKS lah, kayak LDKS begitu. Nah itu kita lagi ngumpul di satu aula, tiba-tiba ada satu anak teriak di tengah itu, aneh ngelihat sendiri, ngelihat langsung, teriak. Terus teman-teman ya istilahnya tim Ghostbuster lah ya, orang-orang bilang ya, yang paham yang ngerti langsung ambil tuh anak dibawa ke belakang. Udah selesai, nih anak sadar, balik lagi ke aula lagi. Nggak taunya subhanallah kena lagi. Dia lagi orang yang sama. Nah dari situ anak jadi kagetan orangnya. Beneran gara-gara itu anak jadi kagetan. Karena shock gitu. Lu enggak lebay. itu ada aneh. Kalau kesurupan massal tuh kayak nular nggak sih atau gimana sih? Wallahualam. Pokoknya kalau yang jangan pikiran kosong aja. Dan juga lagi ngobrol nih, aneh temenannya 2 lagi ngobrol, kemasukan beneran. Dia ternyata lagi bengong, nggak tahu lagi mikir apa. Ini kita lagi ngobrol bertiga. Sananya maksudnya mau lagi di tempat sepi atau Di suasana di Cibubur itu, pas lagi Bu Perta itu kemasukan. Nah dari situ aneh, percaya nggak percaya, tapi ya gaib ya kita harus percaya sebagai muslim. apa nih biar Pertama, tingkatkan ketakwaan sama Allah, rajin ibadah, dan jangan pernah pikiran kosong dimanapun tempat. Yang nggak kemasukan, ya kena hipnotis lah, istilahnya kayak begitulah. Itu aja, jangan pernah punya pikiran kosong, jangan kosong pikirannya. Zikir lah, kalau buat muslim baca-bacaan lah, sholawat kayak atau zikir kayak atau apa kayak gitu. Jangan sampai pikiran kosong. Di jalan atau di rumah atau di mana aja, baca-bacaan aja insyaallah. Khair. Sami-sami. Ala wa sini pertama kali atau emang sering main bola bareng sama? Beberapa kali main bola bareng. Ya akhirnya udah pada gede-gede dan bisa diajak main bareng. Quality time emang ini salah satunya, tuh selain ini biasanya ngapain sih kalian? Di rumah ngobrol atau main game bareng atau berenang atau jalan-jalan, liburan. Kita sama-sama suka traveling, road trip. Menciptakan kedekatan dengan anak memang ada trik Susah. Ya dari kecil sama-sama gitu kan. Jadi ya memang komunikasi harus dibangun gitu sama-sama, apalagi sekarang mereka mulai ABG kan, ada mulai perubahan emosi, terus mungkin logikanya juga semakin berkembang gitu ya. Jadi kita juga harus semakin hati-hati, dan pengennya sih aku sama Dona selalu bisa jadi, selain jadi orang tua yang anak-anak juga punya hormat sama kita juga respect sama mereka, tapi mereka juga bisa jadi menganggap kita sebagai temannya mereka, tempat curhatnya mereka. Kesulitan nggak sih mungkin saat mulai berkomunikasi dengan anak yang mulai besar dengan Pasti butuh proses, nggak semuanya jalan gitu aja, pasti ada hal yang berubah, terus kita harus ngobrol dulu, harus diskusi lagi, baru ketemu lagi gitu kan. Perasaan mereka takut papa mamanya marah misalnya, nggak suka sama yang mereka lakukan gitu kan, atau sama pemikirannya mereka, itu
itu kadang ya ketemu aja gitu kan, dan ketika akhirnya ngobrol, ketika mereka akhirnya bisa tahu bahwa papa mamanya bisa menerima, tapi mungkin kalau hal yang kurang pas mungkin kita kasih nasihat sama mereka, kasih masukan ke mereka, kasih contoh ke mereka sehingga mereka paham, oh iya gitu. Memprotek dari pergaulan anak-anak karena kan pergaulan ayah dan ibunya berbeda nih dengan anak-anak saat ini gitu. Agak sulit nggak sih? Ya jadi challenge kayaknya ya buat semua orang tua ya, jadi tantangan buat semua orang tua, tapi ya balik lagi kedekatan dan keterbukaan komunikasi sama anak itu penting banget gitu. Jadi bukan berarti kita harus tahu semuanya. Kadang mereka juga udah mulai kan privacy gitu. Ya kita tanya apa itu privacy gitu kan. Kenapa harus jadi satu hal yang privacy gitu. Sementara kita hubungannya bukan cuma ayah dan ibu dan anak gitu ya, tapi ada ikatan darah gitu kan yang lebih dari orang lain gitu. Jadi ya selalu berusaha encourage dan kasih kepercayaan ke mereka gitu bahwa papa mamanya akan selalu support. Cuma mereka juga harus terbuka sama kita dan harus bisa belajar menerima kalau ternyata apa yang mereka lakukan atau pikirkan kurang tepat dan papa mamanya punya pendapat lain. Tapi sekarang nggak mungkin kan punya 2 anak laki-laki dan 1 perempuan ya, gitu. Polanya berbeda nggak sih atau penerapannya sama? Beda pasti beda. Pasti bahkan yang cowok-cowok juga pendekatannya juga beda gitu. Beda. Masing-masing punya karakter sendiri kan. Nah di situ kita sebagai orang tua juga dituntut buat berusaha untuk memahami karakter anak kita dan menyesuaikan dengan gaya dan kebutuhannya mereka juga. Sekarang usianya udah berapa sih mereka bertiga? Leo itu 15, Diego 13, Sabrina 11. Mereka udah ada yang kelihatan bakatnya nurunin sama bapaknya dari ketiga. Sebenarnya sih kalau dilihat dari kecil sih bakat-bakat entertainmentnya ada aja tiga-tiganya gitu. Mereka pernah perform gitu kan bareng sama sekolah, ikut lomba nyanyi, perform tarian tradisional misalnya gitu. Tapi memang nggak ada yang sampai sekarang ya, belum ada yang benar-benar punya interest ke dunia hiburan. Kalau cowok-cowok ini kan bola sukanya, kan sekarang lagi sekolah bola kan. Kalau yang cewek masih ganti-ganti, sekarang lagi suka art, lagi suka baking. Ada yang lebih introvert nggak sih dari ketiga anak ini mungkin? Kalau sampai introvert sih enggak ya. Cuma memang Leo lebih pasif anaknya, lebih pendiam, lebih suka baca, lebih di dalam lah gitu. Kalau Diego tuh lebih out loud gitu, lebih ekspresif gitu. Sabrina in between. Oke. Mau sekolah ke Perancis katanya. Itu mungkin kenapa sekolahnya kok ngambil di Perancis? Karena dua-duanya suka bola, punya cita-cita jadi pemain sepak bola profesional, dan aku sama Dona sepakat dari Leo masih SD kelas 5 waktu itu kita udah diskusi kalau emang benar-benar mau jadi pemain bola ya belajarnya harus di luar gitu, belajar di tempat terbaiknya lah gitu. Jadi mereka dapat kesempatan untuk menimba ilmunya dari the best-nya kan. Nah, akhirnya kita siapin dan tahun lalu sebenarnya Leo udah 10 bulan di Prancis. Kebetulan sekolah yang memang international boarding school dan bisa menerima minor student salah satunya ada di Prancis, dan itu yang menurut kita paling bisa kita percaya dan aman buat Leo. Nanti akan ikut ke sana menemani atau seperti apa sih? Berapa Nganterin lama? aja, nganterin 10 bulan mereka di sana. Berarti udah masuk klub bola. Bukan klub bola ya, sekolah, akademi. Jadi di luar sistem liganya gitu, tapi mereka nanti ada kesempatan untuk sparring, uji tanding sama akademi klub profesional di area sekitar gitu kan. Tahun lalu udah ketemu beberapa tim Liga Prancis, Liga Swiss. Tahun ini nggak tahu, mungkin beda negara lagi. Dan mereka dapat kesempatan buat di scouting juga. Jadi bisa dibilang ini shortcut. Jadi nggak dari bawah banget, karena kalau dari bawah banget ya sama kayak di sini gitu ya, harus masuk SSB dulu, nanti di scouting baru masuk akademi yang nanti baru naik lagi gitu. Ini shortcut langsung masuk ke sekolahnya, dari situ mereka dapat akses yang lebih baik. Sabrina sendiri gimana tinggal kakak-kakaknya? Sedih pasti, kangen. Ada keinginan dia juga untuk pindah? Dalam waktu dekat nggak, dia masih pengen SMP dulu di sini sambil dia memastikan apa yang dia mau. Kak Dona mungkin seperti apa kan ditinggal sama anak-anaknya, Dok? Sedih apa? Dia pasti sedih lah, seorang ibu nggak deket sama anaknya. Oke. Mas Darius sedikit dong minta tanggapan sedikit. Kemarin kan BBM sempat prank gitu turun terus pada akhirnya naik. Tanggapan Mas
Darius sebagai masyarakat mungkin dengan fenomena ini seperti apa? Ya memang buat sebagian besar masyarakat mungkin kenaikan harga BBM akan sangat berdampak ya. Tapi ya ini satu hal yang di era dunia modern akan sulit dihindari gitu. Pasti akan ada fluktuasi harga, inflasi dan lain-lain gitu. Cuma mudah-mudahan saya berharap sih pemerintah bisa kasih solusi juga buat masyarakat yang memang benar-benar terdampak bisa mendapatkan bantuan dan bisa meringankan kehidupan sehari-hari mereka. Tapi bagaimana dengan ada perusahaan swasta yang itu harganya stabil kemudian disuruh paksa untuk naik sama pemerintah itu gimana? Karena dibilang kan harga minyak dunia juga kan turun ya gitu, tapi ya kurang tahu ya di dalamnya seperti apa ya. Cuma kayaknya kalau komentar ke sana terkejauhan nggak sih? Ada Rios, boleh nanya lagi nggak? Sotoy banget kita ngurusin minyak. Ada ngeliat di IG captionnya romantis banget nih sama Kak Dana nih. Harus dong, Iya dong. biar beli motor aman. Oh iya. Darius tadi juga judulkan Makin kayak makin lama makin bucin gitu, maksudnya Iya, bucinnya nggak iya. hilang-hilang. Ya sebenarnya dari dulu begitu, cuma baru mungkin pada saat pandemi kali karena nggak ada kegiatan jadi berdua mulu gitu kan baru deh keluar gitu. Dari dulu mah begitu aja sebenarnya sama aja. Ya saat ini gimana sih? Biasanya kan makin lama makin bosen tuh. Ya Kalau jangan kayaknya dong. enggak, oh ya, gimana? Jangan sampai bosen, justru harus dijaga terus biar anget terus. Gimana? Ntar kalau udah dingin manasinnya susah. Gimana Ya kan, ntar pindah kompor manasinnya. Iya benar. menciptakan Gimana sih? suasana yang selalu hangat dengan Romantis selalu kayak. Ya, aku selalu bilang aku sama Dona itu beruntung karena kita sama-sama menemukan dan sama-sama punya keinginan yang sama gitu. Kita nikah itu buat jadi lebih baik gitu kan, buat ngebina sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita gitu, ngasih makna yang lebih dalam hidup kita. Dan salah satunya ya dengan cara saling membahagiakan gitu. Komitmennya sih dari dulu sama gitu. Jadi masalah pasti ada sama kayak pasangan lain, tapi kita fokus sama gimana caranya nyelesain masalah dan sebisa mungkin jangan bikin masalah gitu. biasanya. Tapi kalau misalkan lagi ada masalah gitu, ada punya waktu tersendiri nggak sih untuk menyelesaikan itu, misalkan kayak sebelum ngalah duluan tidur siapa? harus sudah selesai atau Iya kadang-kadang kalau bisa sebelum tidur deh gitu kan biar bangun pagi tuh udah enak gitu. Tapi ya kadang juga nggak selesai juga gitu, tergantung masalahnya kan gitu. Ada yang sampai berminggu-minggu gitu, ada yang sampai bertahun-tahun masalah yang tidak terselesaikan tapi nggak kita bahas karena nggak terjadi gitu. Tapi ketika terjadi lagi tuh kan gitu. Ayo diberesin gitu kan, nggak beres juga, ada yang kayak gitu, sama lah kayak pasangan lain gitu. Tapi karena kok punya komitmen yang sama, punya rasa dan apa ya, rasa untuk ingin memberikan rasa cintanya untuk membahagiakan pasangan dan juga ingin dibahagiakan gitu kan, jadi sama gitu, saling take and give gitu kan. Itu mungkin yang bikin akhirnya jadi sama-sama terus masih gitu. suka memberikan kejutan-kejutan kecil-kecil Oh ya kadang-kadang suka gitu, kadang-kadang suka. seperti apa gitu? Terakhir kapan gitu? Ulang tahun biasanya momen-momen dia ngambil momen ya. Kalau nggak ada momennya juga lama-lama kejutan itu kan sesuatu yang memang bikin surprise kan. Kalau keseringan juga nggak surprise lagi atau harus lebih lagi kan nggak baik juga gitu. Jadi memang pas momen ulang tahun, anniversary pernikahan. Nah untungnya kan barengan tuh Natal, ulang tahunnya Dona sama anniversary itu barengan momennya di 2 minggu yang sama, jadi saya cukup sekali ngasih surprise. Melibatkan anak-anak juga nggak? Iya kadang ngelibatin, apalagi sekarang udah gede-gede kan. Biasanya nggak kemana aja sih kalau berdua tuh kalau lagi ngabisin waktu berdua? Iya. Paling senang kemana, kayak mana? Traveling sih, paling suka traveling berdua, sama-sama suka traveling. Oke, siap. Oke, Terima kasih. Makasih. Thank you. Sehat-sehat semuanya.